Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mensimulasikan atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul simulasi manajemen proyek dan evaluasi. Di antaranya ada anggota yaitu saya sendiri Bararia Putra Hanan dan teman saya Dr. Fatoni serta Dan saya sendiri Erik Miftahul. selanjutnya simulasi manajemen proyek evaluasi bidang Pujasera atau pusat jajanan serba ada. Perencanaan pada simulasi manajemen proyek dan evaluasi pada bidang yang kelompok kami pilih yaitu bidang Pujasera, terdapat pendekatan diantaranya pendekatan campuran. Pendekatan campuran adalah metode pendekatan yang mengkombinasikan pendekatan atas bawah dan pendekatan bawah atas. Menurut kelompok kami, pendekatan campuran dirasa lebih efektif karena pada manajemen perencanaan campuran, pendekatannya tidak bergantung kepada pemimpin. Dalam perencanaan campuran ini, baik pemimpin atau bawahannya dapat menyusun perencanaan. Sisa jangka waktu perencanaan sebentar. Sisa jangka waktu perencanaan. Sisa jangka waktu perencanaan. Yang pertama, jangka panjang. Memaksimalkan aspek keuangan seperti perluasan tempat penjualan dan targetnya adalah pemasaran tentang produk meningkat. Jangka menengah, memaksimalkan aspek pelanggan seperti menjaga kualitas produk dan penjualan serta pembelajaran dan pertumbuhan tentang evaluasi produk yang dijual. Yang ketiga, jangka pendek, meningkatkan keunggulan kompetitif dalam persaingan industri. Yang selanjutnya dibacakan oleh teman saya yaitu Aldi Sultan Faltoni. Saya akan membacakan visinya mewujudkan Pujasera yang junjung tinggi ketuhanan. Visi ini fungsinya yaitu sebagai sumber yang satu menyediakan lapak tiga menjadi tempat yang satu langkah perorganisasian merinci seluruh pekerja yang harus dilaksanakan organisasi agar sesuai dengan misi dan visinya. Membagi beban kerja ke dalam aktivitas-aktivitas yang secara logis dan memadai dapat dilakukan oleh seseorang atau oleh sekelompok orang. Mengkombinasikan pekerja anggota organisasi dengan cara yang logis dan efisien, menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerja anggota organisasi dalam satu kesatuan yang harmonis. Memantau efektivitas langkah-langkah penyesuaian organisasi dan mengambil untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Erik. Oke, di sini saya akan menjelaskan yaitu dua asas organisasi, yaitu
departementasi, yaitu pembagian kerja, koordinasi, pelimpahan wewenang, rentang kendali, jenjang organisasi, kesatuan perintah, dan fleksibilitas. Oke, lanjut. Struktur organisasi, yaitu spesialisasi aktivitas mengacu pada spesifikasi tugas-tugas perorangan, yaitu pembagian dan kelompok kerja di seluruh organisasi kerja, dan penyatuan tugas-tugas tersebut ke dalam unit kerja. Yang kedua, standarisasi aktivitas, yaitu merupakan prosedur yang digunakan organisasi untuk menuju kelayak dugaan atau predictability aktivitas-aktivitasnya. Yang selanjutnya, koordinasi aktivitas adalah prosedur dalam memadukan fungsi-fungsi subunit dalam organisasi. Mekanisme standarisasi aktivitas akan memudahkan pengkoordinasian aktivitas, khususnya dalam organisasi yang tidak memiliki pola yang rumit. Selanjutnya, besar unit kerja berhubungan dengan jumlah pegawai yang berada dalam suatu kelompok kerja. Oke, selanjutnya. Penggerakan atau actuating. Fungsi penggerakan di dalam manajemen yang pokok adalah: 1. Mempengaruhi seseorang atau orang-orang supaya bersedia menjadi pengikut. Yang kedua, melakukan daya tolak pada seseorang, yaitu orang-orang. Yang ketiga, membuat seseorang atau orang-orang suka mengerjakan tugas dengan lebih baik. 4. Mendapatkan, memelihara, dan memupuk kesetiaan pada pimpinan, tugas, dan organisasi tempat mereka bekerja. Yang terakhir, menanamkan, memelihara, dan memupuk rasa tanggung jawab seseorang atau orang-orang terhadap Tuhannya, negara, dan masyarakat. Oke, next. Kepemimpinan. Kepemimpinan harus melibatkan orang lain dengan kesediaan mereka menerima pengarahan dari pemimpin. Maka para anggota kelompok membantu menentukan pemimpin dan memungkinkan terjadinya status proses kepemimpinan. B. Kepemimpinan melibatkan distribusi yang tidak merata atas kekuasaan antara pemimpin dan yang dipimpin. Pemimpin mempunyai wewenang mengarahkan ke bawahan, tetapi tidak sebaliknya. C. Kepemimpinan secara sah dapat memberikan hak kepada pemimpin tidak saja berupa pengarahan, akan tetapi juga pengaruh. Artinya, pemimpin tidak hanya dapat menyatakan apa yang harus dikerjakan bawahan, akan tetapi juga mempengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintah tersebut. Next. Pengendalian atau controlling. Fungsi pokok pengendalian tersebut adalah, yaitu 1. Mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan dengan melakukan pengendalian secara rutin, disertai adanya ketegasan dalam pengawasan, yakni dengan pemberian sanksi yang semestinya terhadap penyimpangan yang terjadi. Yang kedua, memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjadi. Jika penyimpangan telah terjadi, hendaknya pengawasan atau pengendalian dapat mengusahakan cara-cara perbaikan. C. Mendinamisasikan organisasi. Dengan adanya pengawasan, diharapkan sedini mungkin dapat dicegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan, sehingga setiap unit organisasi selalu dalam keadaan bekerja secara efektif dan efisien. D. Mempertebal rasa tanggung jawab. Dengan adanya pengendalian atau pengawasan yang rutin, setiap unit organisasi berikut karyawannya dapat selalu mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan dengan benar, sehingga kesalahan dalam melaksanakan tugas akan lebih kecil kemungkinan untuk muncul. Jika tindakan yang salah tidak dihindari, laporan tertulis mengenai penyimpangan itu wajib diberikan. Dengan cara-cara seperti ini diharapkan tanggung jawab terhadap pekerjaan makin lama maka makin tebal. Oke, next. Oh, terima kasih. Kita kembalikan kepada Mas Bara. Baik, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.